Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aprenia dengan NIM 2020901108 kelas PI 3. Saat ini saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang metode-metode dalam psikologi pendidikan. Namun sebelum memaparkan lebih jelas tentang materi metode-metode psikologi pendidikan, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan. Crow and Crow 1958 mengatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha menjelaskan masalah-masalah belajar yang dialami individu sejak lahir sampai berusia lanjut atau lansia, terutama yang menyangkut kondisi-kondisi yang mempengaruhi belajar. Psikologi pendidikan juga diartikan sebagai disiplin utama dalam ilmu psikologi yang mana nantinya memiliki pengaruh terutama dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan, dengan metode khusus yang nantinya digunakan dalam aktivitas belajar mengajar. Berikut metode-metode khusus dalam psikologi pendidikan tersebut. Yang pertama, metode eksperimental. Yang dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen adalah sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara khusus. Tujuan dari metode eksperimental ini untuk mendapatkan dan mengetahui sifat-sifat umum yang berasal dari gejala kejiwaan. Hal ini bisa meliputi kemauan, pikiran, ingatan, perasaan, hingga lainnya. Metode yang kedua yaitu metode kuesioner. Merupakan serangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi pendidikan. Namun sebelum kuesioner disebarkan atau dikirimkan kepada responden, seorang peneliti psikologi pendidikan akan melakukan uji coba terlebih dahulu dengan cara membagikan kuesioner kepada orang-orang, dengan tujuan untuk memastikan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner itu cukup jelas dan relevan untuk dijawab. Metode yang ketiga yaitu metode case study atau studi khusus. Merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti psikologi pendidikan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai aspek-aspek psikologi seorang siswa. Metode ini dipakai peneliti untuk melakukan penyelidikan dengan mendapatkan fakta-fakta sebagai alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data atau instrumen dalam studi khusus bisa bermacam-macam, terutama yang dapat mengungkapkan variabel yang sukar ditentukan dalam satuan jumlah tertentu. Tardif 1987. Metode yang keempat, metode penyelidikan klinis. Metode penyelidikan klinis ini merupakan metode yang hanya digunakan untuk menyelidiki anak atau siswa yang mengalami penyimpangan psikologi atau penyimpangan perilaku. Dalam penggunaannya, peneliti bisa menyediakan benda, memberi tugas, dan pertanyaan yang bisa dikerjakan secara bebas dan kehendak anak tersebut. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui sebab timbulnya perilaku ketidaknormalan seorang siswa. Dan saat sudah mengetahui penyebabnya, maka peneliti akan berupaya mendapatkan cara untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Metode yang terakhir yaitu metode introspeksi. Merupakan penyelidikan yang dilakukan dengan sengaja memperhatikan proses kejiwaan anak dan juga perilaku yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Pada intinya, metode introspeksi ini yaitu melihat diri sendiri melalui pandangan diri sendiri. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai metode-metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan. Sekian dan terima kasih.